Somor bangun. Nah, gue dulu gue macam hari ini. Makanan dong ya. Sudah udah. Baju diri dong ya. Nasu gue deh kamu tidak sen. Gue deh. Gue. Seperti apa itu? Oh, yang di oh ya. Yang keras itu ya, Pastor? Yang keras itu ya? Oh iya. Nasu kalau kita main sih kan? Enggak. Mama udah sering pakai sagu. Oh, tahu yang keras itu rebusnya itu jadi gini-gini. Ada nasi di kecil. Tidak sagu itu bukan sagu-sagu. Tidak sagu itu bukan terbuat dari sagu. Tidak sagu itu dari beras yang tanpa rasa. Sampai 3 hari. Seperti lontong, aja bilang lontong. Memasaknya pun tidak dalam air, tetapi di dalam dandang. Dibuat agar dikukus. Nah, lain molo tohodo dus rohaniaka sada akan lapar dalam biasanya di Batavia kita sebut boyon bentuknya nanti dia seperti lontong. Nah itu bisa seperti lontong. Si dua sasol berarti dia dua ada warna dua sonomor, kan? Lalu dia dibungkus dia dan sebagainya, dimasak dan sebagainya. Di luar boy itu masak, bagak kirim. Karena di batas boy tetap jadi Kata. Boy dong di luar sasar, di batas masak. Nah, mau na jolo, napatupahon kita sebon, dan boy ina. Dan boy ina. Napatupahon kita sebon, ima akan namaribay. On, mau di kita pada toba, kita sebon ma kita nontipu. Kita nontipu. Jadi, dan boy naman baju, dan boy ina napatupahon, ada ibu naman baju. Lalu kemudian ketika dia menduga itakon, dia tidak bisa membelakangi matahari banyak sekali. Lalu kemudian dia tidak bisa masih tidur di tangan meniup beruang. Ikon air di korasor beruang tangan dan sebagainya, masih banyak syaratnya untuk batu bau. Molongan yang meyak langsung dia peringatan hasil. Oke, ini karena kita sadar. Nah sekarang maknanya itu persembahan keluarga sebenarnya. Nah, molongan tipe PD ada apa? Yang pertama, hormos itu kartu, kemudian berbia, karena kami putih, lalu mana atau ayam. Nah, jadi yang hari Minggu yang mau kita bawa persembahan itu sekali lagi adalah persembahan pengiring identitas kita yang telah bertuhan, identitas kita yang memiliki iman kepada Allah, identitas orang Batak yang bertuhan sejak awal. Tetapi disimbolkan dia dalam persembahan-persembahan tadi, dihadirkan dia dalam persembahan-persembahan ini. Maknanya itu kita gabung, kita dan ngomongin, kita ngaruhin, kita guru, sebenarnya tidak guru, torok, tapi tidak apa-apa. Torok lagi tadi. Tidak bagi-bagi dari mana, tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari ahad dan budaya ya, tidak apa. Nah, jadi ini semua prosesinya sangat jelas dalam buku yang telah saya buat ini. Ya, dalam prosesi misa inkulturasi kita tidak menyusun persembahan itu pada saat kita mengantar persembahan seperti misa biasa. Mungkin masuk ke 10 hatta bahasa kita hari Minggu
Sekali lagi, orang Batak yang telah bertuhan, yang memiliki Tuhan. Siapa Tuhan orang Batak? Disebut dia sebagai Opu Mula Jadi Nabur. Kita sebut dia dulu sebagai Opu Mula Jadi Nabur, kalau diterjemahkan sebagai awal dari segala sesuatu. Awal dari segala sesuatu. Datanglah kita dengan iman itu. Ketika kita datang dengan iman yang sama itu sebagai orang Batak yang memiliki iman kepada Opu Mula Jadi, kita membawa serta, sekali lagi, kita membawa serta persembahan-persembahan yang mengisyaratkan permohonan kita bersama sebagai orang Batak, yang mengisyaratkan permohonan kita bersama. Apa saja itu? Itulah yang tadi yang sudah kita siapkan itu. Maka kita datang di awal dulu sebagai orang Batak dengan memiliki iman kebatakan kita dan mengisyaratkan iman kita itu dalam permohonan kita, dalam rupa-rupa persembahan tradisional kita ini yang telah kita pahami maknanya. Datang kita ke hadapan altar Tuhan untuk disucikan. Apa tadi tujuan dari kulturasi? Salah satunya adalah gereja itu menghargai dan menyucikan adat dan kebudayaan lokal. Maka kita datang ke hadapan altar Tuhan membawa persembahan yang telah menghadirkan permohonan kita bersama. Datang ke hadapan Tuhan, ke hadapan altar Tuhan yang utama untuk disucikan, untuk dimurnikan. Jadi tidak pertama itu, tidak bagian terakhir itu kita masukkan, tapi itu bagian yang pertama. Kita datang dulu ke hadapan Tuhan, membawa jati diri kita, membawa identitas kita. Apa identitas kita? Saya orang Batak yang beradat, yang bertuhan. Saya datang dengan ornamen segala macam, dengan pakaian tradisional dan sebagainya. Oke, menunjukkan jati diri kita sebagai orang. Datanglah kita ke hadapan altar Tuhan, dan ketika kita mempersembahkan itu, maka mulai saat itulah kita juga sebagai Katolik dan sebagai orang Batak, maka disebut nanti pada akhirnya sebagai Batak Katolik. Ya, Batak yang Katolik. Yang satu apostolik, kudus. Jelas? Boleh tak buat namanya? Jadi kenapa ini di awal kita buat? Jadi kita datang ke hadapan Tuhan supaya kita disucikan, menjadi bagian dari umatnya, dan disatukan dalam kurban persembahan yang maha tinggi, yaitu Eka. Oke, saat isol